Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan ukuran molekul. Oke, ini adalah lanjutan dari ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia dan bentuk molekul itu akan menentukan sifat dari suatu senyawa. Nah, bagaimana cara meramalkan atau memperkirakan bentuk molekul? Karena molekul kan sangat kecil ya. Jadi bagaimana jika kita bisa menggambar ikatan kimia, kemudian kita meramalkan bentuk molekul senyawa tersebut. Nah, salah satu teori yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul adalah teori domain elektron. Dan teori domain elektron itu didasarkan pada teori VSEPR atau Valential Electron Pair Repulsion atau gaya tolak antar pasangan elektron pada kulit terluarnya. Oke. Nah, jadi apa itu domain elektron? Bagaimana cara menentukan domain elektron? Kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, jadi yang namanya domain elektron itu adalah setiap elektron ikatan. Jadi setiap elektron ikatan itu merupakan domain elektron tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 itu dihitung satu domain. Oke. Kemudian yang kedua, setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat itu juga disebut sebagai satu domain. Jadi domain elektron itu bisa terjadi elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Ingat, pasangan elektron bebasnya adalah pada atom pusat ya. Nah, contohnya H2O. Perhatikan struktur Lewisnya seperti ini. Nah, O itu elektronnya 6, satu berikatan dengan H sebelah kiri, satu berikatan dengan H sebelah kanan. Berarti ini adalah sepasang elektron ikatan. Berarti ini satu domain, ini juga satu domain. Kemudian O ini punya dua pasang elektron yang tidak berikatan atau dua pasang elektron bebas atau 2 PeB. Berarti juga dua domain. Maka domainnya berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Oke, coba lebih jelasnya seperti ini. Perhatikan, jadi itu adalah elektron ikatan ada 2, kemudian ada 2 pasang lagi elektron bebas. Berarti domainnya adalah 2 elektron ikatan, 2 elektron bebas, maka jumlahnya 4 domain pada H2O. Oke, yuk kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya SO2. S elektronnya 6, sepasang disumbangkan atau berikatan kovalen koordinasi dengan O sebelah kiri, kemudian sepasang berikatan dengan O di sebelah kanan. Nah, berarti ada 2 yang berikatan, yaitu berarti 2 domain, satunya elektron ikatan, satu lagi elektron ikatan rangkap. Walaupun rangkap, ingat dihitung satu domain. Kemudian ada lagi sepasang elektron bebas, maka ada berapa domain? 1, 2, 3 domain. Oke. Nah, selanjutnya yuk lihat gambarnya biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi 2 pasang 2 elektron ikatan dan 1 PeB, sehingga nanti domainnya jadi 3 domain. Jadi SO2 punya 3 domain. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada rumus. Kalian tidak harus menggambar dengan struktur Lewis untuk menentukan PeB. Bisa juga dengan menggunakan Lewis. Tapi ingat ya, ini hanya untuk menentukan PeB-nya. Jadi elektron bebas itu sama dengan elektron valensi dikurangi elektron yang digunakan untuk ikatan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Tadi kan sepasang, jadi bagi 2. Nah, contohnya misalnya H2O tadi. Ingat bahwa O itu elektronnya 6 atau elektron valensinya 6. Kemudian yang digunakan ikatan karena dengan H masing-masing 1 berarti 2. 6 kurangi 2 4. 4 bagi 2 2. Maka ada 2 PeB. Jadi H2O itu punya 2 PeB. Oke. E-nya 2. Apa tuh sebenarnya E ini? E ini nanti akan menentukan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul tadi yang bisa membentuk molekul adalah elektron ikatan. Nah, tapi adanya pasang elektron bebas ini akan menentukan sudut ikatannya. Kalau ada pasang elektron bebas, nanti sudut ikatannya akan berkurang atau lebih kecil. Nah,
Sekarang kalau dia mengikat oksigen, maka karena oksigen itu akan membentuk ikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinasi, maka untuk menentukan PeB, atom pusat yang mengikat oksigen, jumlah elektron ikatan untuk O harus dikalikan 2. Contohnya PoCl3, berarti pusatnya adalah P itu golongan 5. Oke, P itu golongan 5, maka elektron valensinya 5. Nah, sedangkan ada 3 Cl, masing-masing Cl itu butuh 1 elektron, maka ini ada 3. Sedangkan O-nya 1, tapi ingat O itu butuhnya 2, maka dikalikan 2. Maka hasilnya adalah PeB dari PoCl3 adalah 0. Untuk lebih mudah membayangkannya bisa dilihat struktur Lewis-nya seperti ini ya. Jadi tadi P5 1 2 3 dengan Cl, kemudian 2 ini dengan O, maka ada berapa domain? 1 2 3 4 domain yang terdiri dari 4 elektron ikatan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang prinsip domain elektronnya. Jadi kalau dalam suatu senyawa itu antar domain elektron itu akan saling tolak menolak. Ingat bahwa elektron itu bermuatan negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Nah, elektron tersebut akan mengatur diri sedemikian sehingga tolakan antar elektron ikatan itu akan semakin kecil atau minimum. Urutan kekuatan tolakan domain elektron adalah PeB dengan PeB itu paling besar, kemudian PeB dengan PeI, dan yang paling kecil adalah PeI dengan PeI. Nah, karena adanya perbedaan kekuatan kayak tolak inilah, maka akan menyebabkan sudut ikatan pada bentuk molekulnya akan mengecil. Ingat bahwa bentuk molekul hanya ditentukan oleh PeI atau pasangan elektron ikatan, sedangkan PeB itu menentukan sudut ikatannya. Kalau tidak ada PeB, sudutnya tersebar merata atau sama, tapi kalau ada PeB maka sudutnya akan lebih kecil sudut ikatannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk molekul dari senyawa-senyawa atau molekul yang tidak punya PeB. Contohnya misalnya BeCl2 itu bentuknya linier, jadi nggak punya PeB. Rumusnya nanti AX2. Kemudian bisa juga AX3 itu merupakan trigonal planar, contohnya BF3. Jadi kalau yang BeCl2 ini sudutnya 180 derajat. Kemudian kalau BF3 bentuknya seperti segitiga sama sisi begitu, maka bentuk sudut ikatannya adalah 120. Nah, ini juga untuk yang CH4 itu bentuknya adalah tetrahedral seperti ini, sudutnya ada 105. Sedangkan PCl5 bentuknya adalah trigonal bipiramid, sudutnya adalah 120 dan 90. Jadi yang tegak itu 90, yang horizontal itu ada 120. Nah, itu tadi yang domainnya 5. Kemudian domainnya 6 itu oktahedral, contohnya SF6. Nah, seperti ini sudutnya adalah 90. Itu tadi beberapa molekul yang tidak punya PeB. Nah, nanti yang punya PeB jadi sudut ikatannya untuk menentukan bentuk molekul bisa menggunakan rumus. Jadi atom pusatnya itu A, sedangkan domain elektronnya itu yang ikatan X, sedangkan yang PeB adalah E. Contohnya H2O. H2O itu ikatannya 2, sedangkan elektron bebasnya 2, maka nanti jadinya AX2E2. Nah, ini adalah beberapa bentuk molekul yang punya PeB ya. Jadi sudut ikatannya jadi lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku paket halaman 102 sampai 103. Itu ada semua contoh-contoh bentuk molekul baik yang punya PeB maupun yang tidak punya PeB. Nah, seperti ini nanti bisa lebih dicermati lagi di buku paket halaman 103 sampai 105. Oke, cukup ya. Ini adalah beberapa contoh bentuk molekul. Oke, silakan diperhatikan untuk video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.